A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 157. 157 tujuan perdagangan antar pulau, buku paket ya. Pada saat ini sekarang perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional, walaupun masih ada beberapa wilayah yang mempertahankan cara tradisional jual beli online sekarang ya. Lanjut halaman 158. Nah ini 158. Memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan, tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperoleh jangkauan pasar. Jangkauan pasar ini, perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak tersebar, semakin besar jangkauan pasarnya. Contoh, produksi minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga daerah Y. Semakin lama minyak gosok dikenal banyak orang, sehingga penggunanya banyak di daerah Y pun juga meningkat. Faktor pendorong ini faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau, satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki ya, perbedaan faktor produksi ya, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur memungkinkan produksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar kota. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah ini contoh, di daerah yang kaya akan buat durian, harga durian pasti lebih murah daripada daerah yang sedikit penghasil durian. Manfaat perdagangan antar pulau, manfaatnya yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Alat pemuas ini perbedaan kandungan alam sama perbedaan produk antar daerah menyebabkan barang yang hasil produksi pun berbeda. Ini B, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin luas akan menyebabkan permintaan atau pesanan terhadap produk semakin meningkat. D, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kesempatan kerja menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga memunculkan unit-unit baru. Contoh, jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Wawasan halaman 159. Perdagangan antar daerah atau antar pulau sudah dimulai sejak zaman nenek moyang. Di Pulau Jawa berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu, di Indonesia bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Perdagangan antar negara, pada sebelumnya kalian telah mempelajari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apakah kalian telah memahaminya? Nah ini, paham enggak sebelumnya ini? Pada zaman sekarang dan ada batas jarak bukan lagi menjadi penghalang seorang untuk melakukan perdagangan. Lanjut. Halaman 160. Buku paket 160. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Pengertiannya, perdagangan disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, perpindahan barang jasa antara negara ke negara satu ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing
dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. B. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas disebut dengan ekspor impor, memahami kedua belah ekspor. Ekspor ini merupakan barang atau produk yang ke luar negeri dijual ya. Dilakukan seseorang pada badan usaha. Ekspor itu barang dalam negeri dijual ke luar negeri. Ini tidak ada keterangan dijual. Ini kurang. Nah, ini gambar 3.10 pelabuhan internasional. Ini namanya ekspor. Impor itu kegiatan membeli barang dari luar negeri, mendatangkan barang dari luar negeri dimasukkan ke Indonesia. Itu namanya impor, semua barang ya. Halaman 162 buku paket. Kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor. Memberikan kemudahan produsen barang ekspor. Pengertiannya, kebijakan mendukung peningkatan antara lain dengan berupa mempermudah pengiriman perizinan, mengurus perizinan, memberikan fasilitas kepada produsen ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, dengan cara apa? Mempermudah para eksportir menghitung biaya produksi produk ekspor dengan kepastian nilai rupiah. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.